Jika massa 1 atom C12 adalah 1,9 kali 10 pangkat minus 3. Massa 1 atom C12 atau ditulisnya 12C itu sama aja ya. Itu adalah 1,99 kali 10 pangkat 23 gram. Lalu massa 1 atom X. Massa 1 atom X adalah 6,63 kali 10 pangkat 23 gram juga. Yang ditanya adalah massa atom relatif. Massa atom relatif itu apa? AR ya. Jadi massa atom relatifnya X atau si AR-nya adalah apa rumusnya? Rumus AR diketahui massa atom C12. Jadi namanya massa atom relatif. Kenapa? Karena kan dibandingkan dengan unsur lain. Nah, unsur lainnya itu adalah si karbon yang 12 ini. Karbon itu kenapa 12? Ya karena dia sebenarnya isotop. Isotop itu punya massa yang beda-beda. Ada 12, 13, sama 14. Tapi yang paling stabil itu yang karbon 12 dengan massa atom 12. Atasnya ya, si A-nya 12. Oke, rumusnya apa? ARX adalah massa 1 atom X dibagi 1/12 dikali massa 1 atom C12. 12C atau C12 sama aja ya. Ini rumus AR-nya. Nah, karena kita pakainya 12, makanya ini 1/12. Kalau di sini yang karbon 13 itu yang stabil, maka pasti di sini 1/13. Karena 1/12 dari massa 1 atom C12 itu yang kita sebut dengan 1 SMA. Bukan sekolah menengah atas ya, tapi satuan massa atom. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang kita tinggal masukin aja. Massa 1 atom X-nya 6,63 kali 10 pangkat min 23 dibagi 1/12 dikali 1,99 kali 10 min 23. Dicoret-coret-coret ya. Sekitaran berapa nih? Ini soal tapi angkanya mirip-mirip ya. Ada 23, 24 mepet, 39, 40. Nih, dicoret habis. Ini jadi berapa? Untuk 2, 6. 6 kali 6, 6 kali 7, 40 kurang ya? Ya udah, jawabannya ya 40. Buletin. 40, 39,98 sebenarnya ya. 40, jawabannya yang E. Kalau ada yang kurang jelas langsung tanya aja ya. Nah, nomor 2-nya. Jadi nanti misalnya nih soal ini bisa dilanjutin. Ini kan kalau untuk unsur kita punyanya AR ya. AR itu adalah unsur atau atom, massa atom relatif. Kalau senyawa itu kita punyanya apa? MR. Jadi kalau unsur itu AR, kalau senyawa itu adalah MR. Nah, nanti misalnya dilanjutin. AR-nya udah diketahui, massa atom C12-nya udah diketahui, ditanya massa untuk 100 atom X. Berarti gimana? Ya udah ini kan massa 1 atom X-nya udah dapat nih misalnya segini ya dari hitungannya. Ya udah massa untuk 100 X-nya tinggal kita kaliin aja. Jadi berapa jumlah massa yang ditanyanya untuk berapa atom, berapa molekul itu tinggal dikalikan aja. Jadi kalau ditanya untuk 100 atom X berarti 100 dikali massa 1 atom X-nya. Ya, jawabannya kayak gitu aja. Oke, lanjut nomor 2-nya. Suatu unsur memiliki 2 isotop, yaitu 63 dan 65. Ingat penulisan C-12 atau 12C itu sama aja ya, artinya nomor massanya. Jadi, kita punya 63M sama 65M. Diketahui AR-nya, massa atom relatifnya. ARM-nya adalah 64,4.
Yang ditanya kelimpahan dari isotop M63 dan M65. Kelimpahan. Jadi kelimpahan itu adalah persennya. Ini di alam ada berapa persen? Total persen adalah 100 kan? Jadi di sini karena kita nggak tahu, misalnya ini 10%, berarti dia pasti 90. Berarti kita bisa lihat di sini X persen, maka yang 65 adalah 100 min X. Gitu ya. Apa rumusnya? Masukin ke rumusnya. Rumus kalau ada kelimpahan isotop-isotop, berarti ARX adalah persen 1 dikali A1 ditambah persen 2 dikali A2. Ini rumusnya. Kalau ada 3 dan seterusnya tinggal ditambahin aja. Gitu ya. Nah, jadi ini kelimpahannya, ini A-nya. Jadi ingat aja lambang unsur. Ada A, ada Z. Nah, ini ya A-nya, nomor masanya. Atau bisa jadi si AR-nya. Sama aja. Yuk, kita masukin ARX. AR-nya si M di sini ya. AR-nya si M. Ya. 64,4. Sama dengan persen satunya X persen. Kita bikin X persen dikali 63 ditambah 100 min X persen dikali 65. Ya, gimana dilanjutin? 64,4 sama dengan 63X ditambah, ini dikalikan ya. 65 dikali 100, 6.500 min X kali 65, min 65X per, digabung boleh ya, sama-sama per 100. Dan tinggal dikali silang, jadinya 6440. 63 dikurang 65, 6.500 min 2X. Maka 2X adalah ini dikurangi 60 dan X-nya 30%. Jadi kelimpahan 63M itu adalah 30% dan 65M yang 70%. Yang D. Saya kalau ditanya AR-nya tinggal masukin aja persen 1 dikali massa yang 1 dan seterusnya. Berikutnya nomor 3. Yang di rumah tulisan kakak jelas nggak? Akmal, Aska? Jelas, Jelas, Kak. Jelas. Suara kakak juga jelas? Orangnya juga jelas kan ya? Lanjut. Sikir juga kata tadi masih ulangan? Iya, saya juga ulang selesai ya. Oh, ulangannya sampai lewatin jam. Iya. Ulangan minat. Lah kamu katanya nggak ulangan mat minat kalau ulang. Tiba-tiba. Nah, saya sudah kaget jadi tadi pagi dia tuh pede banget. Udah pede banget, nggak ulangan kan nggak akan pede. Malah dia duluan. Kalau aku di PM, mana susah banget. Tapi masih kuat ini itu. Kalau gitu PM maju ya. Berarti kita tetap harus ikut PM-nya karena kan tadi bingung kan, pusing kan minatnya. Enggak dong. Silahkan. Oke, lanjut. Nomor 3. ARFE dan ARO 16. Ditanya MR. MR itu massa molekul relatif. Massa molekul relatif. Berarti kita punya MR. MR-nya dari Fe2O3. Apa rumus MR? Penjumlahan AR ya, yaitu 2 dikali AR-nya Fe ditambah 3 kali AR-nya O. Ya, jadi masukin aja 2 kali ARFE-nya 56 ditambah 3 kali ARO-nya 16. 112 tambah 48. 160 yang A. Kecil sekali ya. Oke, bisa diikutin ya yang di rumah. Yang di sini dan yang di rumah. Nomor 4. Masih menghitung MR, tapi sekarang kita punya senyawa ada titiknya itu, ada namanya hidrat. MR dari natrium karbonat Na2CO3 titik 10
H2O. Nah, apa artinya tuh titik? Jadi titik itu bukan dikalikan ya, tapi penjumlahan juga. Jadi ingat ini ditambahin. Tapi angka 10-nya itu dikalikan. Nah, angka depannya itu titiknya itu ditambahin, si depan koefisien H2O-nya itu berarti dikalikan. Nanti jadi jumlahnya dikali. Ini yang namanya disebut garam hidrat atau senyawa hidrat. Yuk, gimana berarti jadinya? MR-nya adalah 2 kali AR-nya MA. Ditambah C-nya 1 kali ARC. Ditambah O-nya 3 kali ARO. Titik itu tambah lagi. Berarti H-nya jadi ada berapa? 20 ya. 20 ARH ditambah O-nya 1 kali 10. Jadi 10 ARO. Ya, tinggal dimasukin. 2 dikali ARMA jadinya 2 kali 2 3 tambah C12 tambah 3 kali 16 ditambah 20 kali 1 10 kali 16. 46 12 48 20 160. Jadi berapa? Ya, 2, 8, 6. Silakan. Iya, cuma di senyawa hidrat. Karena kalau yang namanya di dalam satu reaksi, itu koefisien itu cuma apa? Sebanding dengan mol, volume, sama jumlah partikel ya. Nah, koefisien itu tidak dihitung untuk MR-nya. Jadi misalnya aku punya 2A ditambah 3B menjadi 4C. Ini nggak usah dihitung buat MR. Tapi kalau kakak bikin 2 MA2 CO3 titik 10 H2O ditambah lalala gitu ya. Nah, diketahui dia gramnya. Berarti gimana nih? Misalkan gramnya sekian, X gram. Berarti molnya dia tetap MR-nya itu dia doang. Nah, koefisien kan karena di dalam satu reaksi. Di dalam satu reaksi koefisien enggak, karena 10 di sini adalah masuk jadi senyawa hidrat itu senyawa yang mengikat air. Jadi berapa air yang dia ikat itu kan berarti senyawanya jadi lebih banyak tuh. Tapi kalau koefisien itu kan penyetaraan reaksi, dia kan yang sebanding dengan molnya kayak gitu. Dia udah rangkaian. Jadi MR nggak ngikutin si koefisien. Tetap MR-nya dia doang. Ini yang kita hitung MR-nya tanpa koefisien. Tapi 10-nya ikut karena dia sepaket yang namanya senyawa hidrat. Gitu. Oke. Ada lagi Tejo? Kalau misalnya ditanya mol H2O itu boleh pakai formulir? Ya, ditanyanya molnya H2O. Oke. Disamping aja dulu ya. Udah dulu ini? Udah ke mol-molan ya kamu ya? Udah nggak sabar berarti ya? Oke, habis ini kita masuk ke mol. Ngomong dong kan, diam aja, Kak, permisi. Apa? PC nggak mau. Bunyi gitu. Orang mama kamu aja tadi nanyain. Tumben banget sampai nanyain mamanya. Emang nggak takut? Takut kamu bohong? Takut kamu ditinggal? Itu berarti hubungannya mol sama ini ya. Ya. Jadi yang namanya mol itu apa? Indeks angka. Indeks angka itu adalah perbandingan mol. Perbandingan mol. Nah,
Jadi kalau misalnya kamu punya senyawa apa? Tejo mau yang Na2CO3 itu ya. Misalnya Na2CO3 titik 10H2O. Kalau misalnya dia diketahui nih, ini MR berapa? 286 ya. Anggap aja misalnya kita punya masanya adalah 2,86 gram. Anggap ya. Berarti kita hitung molnya berapa? Mol itu adalah gram per ml. Jadi 2,86 dibagi 28,6 dapat 0,01 mol. Terus tadi mau nanya molnya siapa? Air. Ya, kalau misalnya habis kita punya dalam satu rangkaian senyawa ini. Terus mau ke air. Sekarang air berapa perbandingannya? Air ada 10 kan? Jadi ini kalau dipecah jadi apa sih? 2Na tambah 1C tambah 3O tambah 10 air. Kalau mau dipecah begini. Atau bisa juga dijabarin lagi 2Na tambah 1C tambah O-nya jadi 30 berapa ini? 10 tambah 3 ya. 13O ditambah H-nya ada 20H. Buat apa ini kakak pecah dua kayak gini? Tergantung apa yang diminta. Misalnya habis ini, terus ditanya apa? Tentukan massa H2O ya. Aja minta H2O. Berarti kan kita butuh cari molnya H2O kan? Ya, molnya H2O berapa? 10. Jadi sesuai banyaknya dia. Mol senyawa kita adalah 0,01. Tinggal 0,01 kali 2, 0,01 kali 1, 0,01 kali 3, 0,01 kali 10. Itu perbandingan molnya. Jadi untuk nyari molnya H2O adalah 10 dikali mol senyawanya. 0,01 mol. Tinggal mau ditanya masanya, ya udah gramnya H2O tinggal mol dikali mR-nya. Jadi 0,1 kali mR air 18 dan seterusnya. Kalau mau ditanya masanya siapa? Atau jangan massa, volum. Volumenya si hidrogen. Volumenya hidrogen pada STP ya. Misalkan volum atom hidrogen dia mintanya. Nah, berarti kita cari molnya. Ini atom ya harus. Kalau ini atom, kalau ini senyawa kan. Molnya si H berapa? H-nya ada 20. Kita ambilnya yang begini, yang udah perjabarannya. Yang udah per unsurnya. Berarti 20 dikali 0,01. Jadi 0,2 mol. Dan seterusnya. Volumenya si H berarti 0,2 dikali 22,4. Paham? Bisa? Bisa diikutin? Ya? Tejo masih bingung? Enggak ya? Jadi intinya perbandingan indeks angka itu sama dengan perbandingan molnya. Kayak gitu. Jadi dia harus senyawanya berapa? Kalau ditanya per unsur-unsurnya, kalian jabarin dengan jumlahnya. Kalau dia masuk hidrat, berarti dia minta airnya tetap dalam bentuk 10. Kalau dia minta dalam per unsur, harus dijabarin benar-benar per unsurnya. Oke ya, Akmal, Aska, bisa juga ya? Jidat Akmal dan Jidat Aska. Yang kelihatan jidatnya doang. Oke, lanjut. Berikutnya soal nomor 5. Nomor 5 kita udah masuk ke konsep mol. Ini adalah konversi mol. Udah mulai masuk ke konversi mol ya. Berarti konversi mol. Tinggal perhatikan konsep mol, diagram konsep molnya. Oke, diketahui apa? Nah, hati-hati membaca soalnya. Yang penting kalian harus tahu satuan-satuannya dulu. Berarti yang diketahuinya apa? Jangan kebalik. Kadang kalimatnya itu bikin bingung. Jumlah partikel dari 4,2 gram, seolah-olah 4,2 gram itu jumlah partikel. Kayak gitu ya, kadang ada aja yang mikirnya gitu. Apa aja sih satuan? Massa satuannya apa? Gram. Volume satuannya? Liter. Apalagi? Tekanan satuannya? Harus
ATM ya. Jumlah partikel. Jumlah partikel itu satuannya bisa ion, bisa atom, bisa molekul. Satuannya siapa lagi? Ini harus tahu dulu satuan-satuannya. Satuan apa lagi? Massa, jumlah partikel, volume, tekanan, AR atau MR. AR atau MR satuannya adalah gram per mol. Terus satuan dari molaritas. Molaritas itu satuannya simbol M besar atau mol per liter. Nah, inilah kita harus tahu dulu satuan-satuannya. Jadi nanti pas ngerjain kita tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyanya. Ya. Jumlah partikel, yang ditanya jumlah partikel itu M besar ya. Dari 4,2 gram gas nitrogen. Nah, di sini diketahui gramnya nitrogen. Ingat, ada unsur-unsur diatomik. Tutup nggak ya? Oh iya, tutup ya. Ya, jadi di sini ditanya M-nya, jumlah partikel. Nah, ada unsur diatomik. Unsur-unsur diatomik itu jadi dia kalau disebutin, dia itu wajib harus berdua ya. Sama kayak kita menghirup gas oksigen, kita nyebutnya apa? O2, nggak boleh O aja. Jadi itu ada, ingetin aja nih, oh no, Fir'aun celana birunya hilang. Nah, jadi ketemu mereka semua harus diatomik. Nih. Ya, itu ya. Diatomik ini aja kok. Oh no, Fir'aun celana birunya hilang. Nah, jadi dia minta di sini 4,2 gram gas nitrogen. Berarti 4,2 gram gas nitrogen adalah M2. Avogadronya ada, yang ditanya jumlah partikel. Berarti kembalikan semuanya ke mol ya. Cari mol yang terdekat yaitu di Cineremol. Mol terdekat. Udah apa-apa. Lanjut aja, kita nyari apa dulu nih? Molnya si nitrogen yaitu dari gram, berarti gram per AR atau MR? AR atau MR? MR, karena dia senyawa. Ya, jadi dia itu udah masuknya senyawa, unsur-unsur diatomik itu udah masuk ke senyawa ya. Jadinya dia senyawa. Nah, berarti gram per MR. Berapa gramnya? 4,2. MR-nya, ARN itu 14, maka MR-nya 28. Jadi 4,2 dibagi 8, 0,15 mol. Ya, terus setengah kali 0,1. Oke, yang ditanya apa? Jumlah partikel. Jumlah partikel itu adalah mol dikali Avogadro, yaitu 0,15 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Tinggal ini aja dikalikan, dapat 0,903 kali 10 pangkat 23 atau 9,03 kali 10 mundur 1, pangkatnya berkurang 1. Pangkat 22 yang mereka itu nentuin kalau jadi pokok. Oh, di sini. Halo Dava. Data tuh dicariin sama Akmal tuh. Nah, gitu. Wah, di mana tuh kamu? Di masjid. Oke. Yaudah yuk, kita lanjut. Nomor 6. Jangan hilang lagi, udah keluar aja nggak apa-apa. Nomor 6. Jika 1,2 kali 10 pangkat 24. Oh, ini belum diedit lagi ya. Kita ganti ya. Ini disatuannya apa? Molekul.
sekian molekul. Molekul itu adalah jumlah partikel. Ingat jangan salah ya. Jangan salah yang namanya 3 itu. Mol itu adalah N. Molekul itu adalah N besar. Molaritas itu adalah M besar. Ketiga ini jangan ketukar dan nggak boleh disingkat. Jumlah molekul jangan bikin jumlah mol, itu nanti beda lagi soalnya ya. Yuk. Ada 1,2, berarti itu N besarnya. 1,2 kakak tambahin 0,4-nya kali 10,24 molekul CX2. Masanya 142 gram. Gramnya 142. Maka massa atom relatifnya CX, AR-nya X. Ya, ini yang udah kita bahas gue di kelas kemarin ya. Berarti gimana nih? Kita cari dulu molnya tetap dari molekulnya. Pakai rumus apa? N mol kali L. Berarti mol adalah N per L. Jadi ya, M-nya itu 1,204 10/24 dibagi 6,02 10/23. 12,04 10/23 jadinya 2 mol. Oke, dapat molnya. Ada gram, ada mol. Berarti pakai rumus apa lagi? Mol gram per mr. Ya, kita punya mol gram per mr dulu, maka kita dapat mr-nya si X2 dulu, yaitu gram per mol. Gramnya 142, molnya 2. Jadi 71 ini masih mr-nya X2. Hati-hati, yang diminta adalah HR-nya si X. Jadinya MR-nya dibagi 2. 71 per 2, 35,5. Nomor 7. Diketahui ARK dan CL, ditanya massa dari 1,2 mol. Ini ganjil banget ya. Tinggal KCl dia diketahui 1,2 mol, ditanya massanya atau gramnya, yaitu mol dikalikan mr. Biasa aja 1,2 mol dikali mr-nya berapa? 39 ditambah 35,5. Jadi 74,5. Dihitung-hitung dapat 89,4 mol. Mol gram. Yang A. Oke, silakan dulu. Oke. Biar ramai. Lanjut. Delapan pakai rumus apa? 8 ditanyanya volume. Volume pada STP. Volume pada STP berapa diketahui gas amonia NH3 dia 85 gram. Ya, berarti sama ya. Diketahui gram, berarti kita cari molnya dulu, lalu pakai rumus volume STP.
Untuk yang konversi-konversi ini bisa diterusin sendiri kali ya. Kita cari molnya dulu deh. Molnya si MH3 yaitu gram per ml. Jadi 85 per 14 ditambah hanya 3 per 17 sekian. Lalu volume dia pada STP apa rumusnya? Mol dikali 22,4. Jadinya sekian. Jawabannya yang 112 liter. Ya, nanti diterusin aja. Yang penting prosesnya tahu. Nomor 9. Dibalik. Nah, diketahuinya 8,96 liter. 8,96 yang diketahui, yang ditanyanya adalah masanya. 8,96 liter pada STP, berarti ini volumenya ya. CSO3. Ditanya masanya atau gramnya. Kebalikan aja ya, kebalikan dari soal nomor 8. Jadi, volumenya di apa ini? Kita cari mol, yaitu volume STP di apa? Rumusnya. Diapain? Dibagi ya, ingat. Pokoknya diagram mol, kalian ingat, mol itu di tengah-tengah. Kalau keluar, berarti ditanya volume, ditanya massa, itu dikali. Kalau ke dalam itu dibagi. Kecuali molaritas, ya, cuma molaritas doang yang berubah, yang beda. Berarti ini dibagi 22,4. Berapa volume STP-nya? 8,96 per 22,4. Udah. Sambung ya, 0,4 mol. Berarti sekarang masanya gramnya yaitu mol dikali ml. (0,4) MR-nya berapa dia? 32 ditambah O-nya 48. Jadi 80. 32 gram. 10 pakai rumus apa? Ada yang ditanya molaritas. Nah, molaritas ingat M besar. Ada 6 gram, ada MR, ada volume. Oke, rumusnya apa dulu nih berarti? Kita cari. Ini 6 gram, MR-nya 40, sama volumenya 500 ml. Ini dulu ya. Cari molnya dulu, molnya si urea. Gram bagi mr. 6 bagi 60, 0,1 mol. Lalu molaritas itu rumusnya apa? Molnya dibagi volume. Ya, molnya 0,1 mol, volumenya harus dijadikan liter, berarti 0,5 liter ya. Satuannya jangan salah. Jadi 0,2 M. Yang B. Ya, 2 lagi untuk konversinya. Nomor 11. Volume. Yang ditanya volume dari 16 gram SO2, volume SO2 yang ditanya diketahui 16 gram SO2. MR-nya 64. Terus yang diukur pada P dan T, pada P dan T, pada tekanan dan suhu yang sama, di mana 14 gram gas nitrogen, MR-nya 28, dia mempunyai volume 2 liter. Pakai rumus yang mana ini? Ya, nomor 11 pakai rumus yang mana? Tejo? Ya, Andrea? Yang apa? Ya itu apa? Ya, ini volume itu ada berapa ya? Volume itu kondisinya yang pertama pada STP. Kondisi volume.
Kalau pada STP itu 0 derajat 1 ATM atau dikatakan kondisi standar, maka konversinya yang pakai mol adalah volume STP dibagi 22,4. Yang kedua pada RTP itu 25 derajat dan 1 ATM, maka ini kondisi ruang atau kamar, maka rumus molnya volume RTP dibagi 24. Dan yang ketiga itu pada T berapa gitu ya. Misalnya T berapa, P-nya berapa, berarti dimasukin ke rumus PV sama dengan MRT. Dan yang ketiga, yang keempat itu volume yang mana? Pada P dan T yang sama. Maka perbandingan P1 per V2, N1 per N2. Ada 4 rumus volumenya. Dan satu lagi rumus volume adanya di molaritas. Tapi itu dia hubungannya beda. Pasti ada molaritasnya atau molaritasnya yang ditanya. Ya udah, berarti di sini kita butuh, ini ada SO2. Kita langsung bikin aja volume SO2 per volumenya si nitrogen adalah mol SO2 per molnya nitrogen. Ya, pakai perbandingan volume. 16 gram SO2 bisa kita cari molnya ya. Molnya si SO2 yaitu 16 per ml 64. Berapa? 1/4 mol. Ini 14 gram N2 bisa juga kita cari molnya. Berarti molnya si nitrogen yaitu 14/28 yaitu 1/2 mol. Ya. Dan tinggal di bawah sini. Volume SO2 yang dicari. Volume N2-nya udah ada 2 liter. Mol SO2-nya udah ada tadi 1/4 per molnya nitrogennya 1/2. Tinggal dikali silang aja, berarti volume SO2 adalah berapa nih? 2 dikali 1/4 dibagi setengah atau samanya dikali 2 ya. Kali 2/1. Jadi berapa ini? 1 liter. Ya, naik jadi 2 ya. Aman? Komar? Aman. Izan? Aman. Lanjut. Dafa gimana bisa ikutin ya? Dafa, Akmal, Aska. Hah? Andrea udah ngomong. Kan tadi udah ganti ya namanya. Andrea udah bisa? Nah, mantap. Jihan nggak ditanyain. Jihan bisa? Tejo? Iya, udah mantap ya. Lanjut nomor 12. Nah, 12 pakai rumus apa yuk? Ada 750 mili, itu berarti volumenya ya. Gas SO3. Nah, MR-nya 80. Ada 127 derajat. Ada 114 cmHg. Derajat Celcius itu berarti suhu. cmHg satuan apa ini? cmHg, mmHg, ada yang tahu? Satuan apa? Tekanan. Tekanan simbolnya apa? P. Tapi kalau tadi yang sebelumnya udah kakak bilang, tekanan itu satuannya harus apa? ATM. Maka ya di rangkuman bisa kalian lihat ya. Di rangkuman udah kakak kasih itu. Ya, yang di bawah konsep mol, yang di kotak sini ya, yang tulisan kecil. Nah, 1 ATM itu sama dengan 76 cmHg atau 760 mmHg. Jadi, ini kita bagi dengan 76 karena dia cmHg. Kalau dia mmHg tinggal kita bagi 760. Satuannya harus dirubah dulu. Berapa dibagi dengan 76? 1,5 apa 0,15? 1,5 ya? Nggak ada nolnya ya, ini kan nggak ada koma. 1,5 ATM, Celciusnya harus ditambahin 273 biar jadi Kelvin, 400 Kelvin. Dah, volumenya harus diapain?
menjadi liter ya, 0,75 liter. Nah, kita bawa ke rumus ya. PV sama dengan MRT. Karena apa? Karena di sini bukan STP dan bukan RTP. Jadi ya PV MRT. Oke, masukin P-nya udah nih 1,5, satuannya udah standar. Volumenya 0,75 sama dengan molnya, R-nya konstanta gas sudah pasti ya. T-nya 400. Ya, ceritanya dihitung-hitung-hitung, angkanya lumayan cantik ya, 0,0343. Cantik banget. Nah, udah dapat berapa sih? Mol. Yang ditanya adalah masanya, gramnya. Udah kita tinggal terusin, gramnya adalah 0,0343 mol dikalikan sama MR-nya 80. Satuan MR itu kan gram per mol. Dapatlah dia 2,74 gram. Bisa ya? 13 sudah masuk ke stokiometrinya. Stokiometri sederhana. Yaitu bahwasanya koefisien sebanding dengan mol dalam satu reaksi berlaku koefisien sebanding dengan molnya. Terus apa? Kalau antar reaksi mol zat yang sama, maka molnya juga sama. Nah, ini antar reaksi. Nah, kita bahas dulu soal nomor 13-nya. Ada 2 C2H2 ditambah 5O2, 4 CO2, dan 2 H2O. Untuk membakar 3 mol gas asetilen. Asetilen ini ya, dia bilang katanya 3 mol. Maka berapa mol oksigen yang diperlukan? Ini berapa molnya? Dan berapakah mol karbon dioksida yang terbentuk, yang dihasilkan? Tinggal dalam satu reaksi perbandingan koefisien aja ya. Karena ini udah ada molnya, maka langsung kita jadiin molnya. Ini dapat molnya CO2 adalah apa rumusnya? Mol yang ditanya sama dengan koef yang dibagi koef yang dikali mol yang diketahui. Nah, berarti ditanyanya 5, diketahuinya 2 dikali 3 mol. Jadi 7,5 mol. Sekarang yang molnya CO2. Yang ditanyanya koefisiennya 4. Diketahuinya balik ke situ lagi. 2 dikali 3 mol. Jadi berapa nih? 6 mol. Jadi 7,5 dan 6 mol. Silakan. Hah? Iya, mungkin. Ini kelas juga, Pak. Kelas. Iya. Kenapa nggak mau di kelas? Itu masih sama ya? Lagi. Iya. Kan masih sama pemahaman. Enggak, gue sama perlu banget. Kuliah enggak. Pak Maman ngajar apa? Yang beda kelasnya itu doang. Andrea doang. IPA 2 siapa? Anak MP-nya maksudnya. Anak MP-nya ada? Aku nanya, anak MP-nya ada. Ya, yang di rumah masih aman ya. Kalau ada yang kurang jelas tanya aja ya. Akmal kan biasa sering bertanya nih.
Nggak ada, Sama Kak. Dava, Aska, silakan. Enggak, masih aman. Oke. Gue nanya sama Awa itu. Oh, itu yang dikirim ke grup pertanyaan kamu. Kawai, kapuput semuanya. Oh, jadi Andrea nanya pas lagi pulang. Oh, jadi Andrea kayak gitu biasanya. Sama aja nih kayak Tejo. Nah, 14. Asam nitrat HNO3. Oke, kita lihat sini 4NH3. Ini kakak beberapa ngambil dari soal kalian ya. Soalnya memang unik. 6H2O, 2NO plus O2 menjadi 2NO2. Terus 3NO2 ditambah H2O, 2HNO3 plus NO. Nah, jika digunakan 1 mol NH3, NH3-nya 1 mol, ini NH3. Maka yang ditanya berapa mol HNO3? HNO3 ada di sini. Ini jauh banget ya, reaksinya beda. Berarti loncat-loncat. Kalau loncat-loncat berarti kita mainkan dua konsep ini ya. Bahwa dalam satu reaksi koefisien berlaku, tapi antar reaksi molnya sama untuk zat yang sama. Tapi zat yang sama ini harus antara produk dengan reaktan. Maksudnya produk pada reaksi yang satu, reaktan pada reaksi yang dua. Produk dengan reaksi yang kedua, reaktan reaksi yang ketiga, karena dia bersambung-bersambung. Kita lihat sini, NH3. Biar sampai ke sini harus lewat mana dulu? NO atau O2? Nah, di sini ada NO juga, di sini ada O2 juga. Kira-kira yang sama NO sama atau O2-nya? NO. Kenapa? Ya, karena kemarin Andrea salah. Andrea jawabnya O2. Nah, jadi si ini yang bertahapnya NH3 membentuk NO, NO-nya membentuk NO2, NO2-nya membentuk HNO3. Kita ambil reaksi intinya ya. Ini jadi ini jadi ini menjadi ini. Itu aja, kita fokusnya ke dia. Jadi karena ini sama-sama reaktan, maka nggak boleh disamain. Kalau produk boleh, karena dia hasilnya ini, lalu dia dilanjutin bereaksi lagi, maka dia sama. Ini yang sama, gitu. Ya, ini sama, ini sama. Oke, NH3-nya 1 mol, maka dalam satu reaksi pakai koefisien, berarti dia berapa? Jadi 1 mol juga. Ini pun 1 mol juga. 2, ini 2, maka dia 1 mol juga. Berarti di sini pun 1 mol juga. Dan ini adalah 2/3 dikali 1 mol. 2/3 mol. Ya, enggak ada. Paham ya? Antar reaksi dan dalam satu reaksi. 15. Kenapa? Saya jawabnya betul, tapi katanya salah. Terus kayak gini, Pak. Yang nanti yang reaksi 2 itu karena Belum salah ya? 4 yang itu 4 NO. Yang keduanya dipakainya 2 NO. Oh, no, nggak boleh. Salah. Gitu. Ya, gurunya suruh les dulu di MPD. Nggak boleh gitu, nggak bisa kayak gitu. Ini udah mutlak emang kalau misalkan zat yang sama kan dia juga. Ya dia 4 mol, 4 NO, dia 1 mol. Dia bereaksi ya masa jadi berkurang? Enggak. Tetap walaupun karena koefisien itu cuma berlaku dalam satu reaksi aja. Nggak bisa digituin. Jadi kalau misalnya ini koefisiennya misalnya nih ya, anggap ini 1 mol. Terus tahu-tahu kamu bikin reaksi, ini kakak bikin jadi koefisiennya 8. Apakah kita nulisnya jadi 2 mol? Nombok dari mana 1 molnya lagi? Ya,
Bisa aja kan, misalnya kita bikin reaksi nih ceritanya, koefisiennya di sini jadi 8 MO gitu. Apa yang kita masukin jadi 2 mol? Nggak boleh, karena dia cuma ada 1 mol. Masa tiba-tiba jadi di reaksi 2 mol? Siapa yang ngasih 1 molnya lagi? Intinya nggak boleh. Kalau gitu kebayang kan? Kalau ini koefisiennya emang jadi setengahnya, dia berarti ambilnya kayak begitu, seolah-olah seperti itu. Tapi kalau koefisiennya di sini jadi lebih besar dari yang mula-mula gimana? Terbantahkan kan, berarti pernyataan guru kamu itu kurang tepat. Jadi hidup kemenangan, kebenaran. Harus bilang, harus berani, Bu, ini begini Bu, Pak saya diajarin gini-gini, gitu aja bilang coba. Tapi kalau misalnya keulangan Iya, muncul, kalau terus kita jawab yang ini, terus kita salah gimana? Iya udah bilang sebelum ini, bilang aja saya diajarin begini Bu, yang benar mana ya? Disalahin, Kak. saya ada aja langsung ya Kak, biar ada kakak juga kalau ditanya. Gimana? Di sebelah sini saya langsung. Oh, boleh. Boleh ntar kalau perlu video call kita ya sama gurunya. Guru kamu siapa? Pak Mujib? Oh, Bu Ani. Ada Bu Ani ketemu dengan Budinya ntar ya. Yaudah, yuk. Kita bener ya, nggak boleh kayak gitu, karena antara yang itu sama. Nah, di sini aja Tejo nih. Kalau di sini 1 mol, kamu tengah. Di sini berapa dia bikinnya? 0,75. Dia bikinnya gitu. Nggak boleh. Iya, jadi dia kayak gini jatuhnya. Nggak, orang dia terbentuknya cuma 0,5, kenapa jadi 0,75 di situ ya? Ngaco ya, oke. Kita keep aja, cari yang benar aja. 15. Itu udah benar kok. Gurunya yang kelupaan aja, mungkin dia lagi puasa ya. 15. AL plus HCl. AlCl3 plus H2. Kita setarakan siapa dulu? Ingat penyetaraan? Logam, non-logam, hidrogen, dan oksigen. Logam itu biasanya yang berakhiran Iya, siapa logamnya? Aluminium, berarti Al-nya 1, udah sama. Sekarang non-logamnya Cl. Cl-nya berapa? 3, berarti di sini kita kali 3. H-nya jadi berapa? 3, di sini 2, maka di sini kalikan 3/2. Biar enak semuanya kita kalikan 2. Jadi apa? 2Al ditambah 6HCl menjadi 2AlCl3 tambah 3H2. Sebanyak 5,4 gram logam Al. Ya, prosedurnya enaknya ngerjain coret-coretnya kayak gini ya. Tulis di bawah senyawanya. 5,4 gram. Direaksikan dengan HCl, lalu ditanya volume gas hidrogen. Hidrogen ada di sini. Volumenya diminta pada STP. Nah, mainkan tahapan-tahapan stokiometrinya seperti yang kemarin udah kakak ajarin di kelas juga, dan kita bisa buka lagi di rangkumannya yang di poin ini ya. Di kotak-kotaknya itu ada juga, udah kakak tulis ulang lagi. Apa? Yang pertama, tulis persamaan reaksi lengkap kan? Sudah. Koefisiennya disetarakan? Sudah. Apa yang ketiga? Hitung molnya, pakai rumus-rumus di konsep mol. Ya, berarti siapa yang bisa kita cari molnya? Si Al. Berapa molnya Al? Gram dibagi AR. Nah, ingat tadi Tejo, ini ada koefisien, tapi tetap yang kita ambil adalah Al-nya aja. Jadi, gram per AR. 5,4 dibagi AR-nya 27. 0,2 mol. Pakai data yang ketiga, baik keempat atau yang kelima? Diketahui 1 atau yang diketahuinya 2? 1 doang. Kalau 1 doang pakai apa? Koefisien. Karena yang ditanyanya si hidrogen, berarti sekarang kita carinya molnya si hidrogen dulu pakai perbandingan koefisien, yaitu 3/2 dikali 0,2 mol. 0,3 mol. Ditanya volume STP, berarti volumenya si hidrogen yaitu mol dikali 22,4. 6,72 liter. Yang D. 16.
Akmal gimana nih? Tadi bertanya tentang PVN, RT, RTP, STP udah bisa? Udah bisa bedain ya? Sip. Aska hilang. Yuk lanjut. Nomor 16. Tentukan massa kalium klorat. Nah, ini ada dua reaksi lagi ya. 2KClO3 menjadi 2KCl ditambah 3O2. Reaksi keduanya CH4 ditambah O2, CO2 ditambah 2H2O. Oke, kita punya dua reaksi, mau dua reaksi, mau tiga reaksi. Nggak apa-apa ya, nggak usah ribet karena kita udah tahu tadi caranya. Antar reaksi sama, dalam satu reaksi koefisien. Yuk, diketahui adalah 8 gram metana. Metana itu yang mana? CH4. Nah, ini 8 gram. Yang ditanya adalah massa kalium klorat. Yang ditanya ini. Masanya, gramnya. Oh, berarti mainkan yang tadi nih. Antar reaksi. Tetap kita cari apa dulu? Molnya. Ini kebetulan reaksi udah setara semua ya. Jadi langsung kita cari molnya dia, yaitu gram per ml. Karena CH4 adalah senyawa. 8 per 12 tambah 4, 16. Setengah mol. Kalau di sini setengah mol, nah apa hubungan reaksi 1 dan 2? Di mananya? Oh ya, O2 ya. Nah, ini sama. Gitu. Jadi, karena kita mau ke sana, berarti kita harus ke O2 dulu. Berapa nih O2-nya? Molnya, jadi ya 2/1 dikali setengah. 1 mol. Maka dia sama, dia juga 1 mol. Maka yang KClO3-nya berapa mol? Berapa yuk? Iya, KClO3-nya jadi 2/3 mol. Itu kan tinggal diterusin. Gramnya KClO3 adalah 2/3 mol dikalikan mR-nya. 39 tambah 35,5 ditambah 48. Dapat berapa? 122,5 ya? Ya, 122,5. Jadi hasilnya 81,67 gram. Paham ya? 17. Ada reaksi 2L. Tambah 3H2SO4. L2SO4 3 kali 3H2. 3,72 liter gas hidrogen. Hidrogennya di sini. 3,72 liter. Dihasilkan dari reaksi 3 gram logam L. Logam L-nya 3 gram. Yang ditanya adalah massa atom relatif, simbolnya apa? AR-nya. Nah, jangan salah massa atom relatif sama massa molekul relatif ya. Jangan ketukar lagi. AR-nya, berarti di sini karena unsur, oke, udah nggak usah dikurang-kurangi, nggak usah dibagi-bagi lagi ya. Jadi tinggal sama aja ini, tinggal kita cari molnya dulu. Ini pada STP dia bilang ya. Mol adalah 3,72 dibagi 22,4. Ya, angkanya keriting dikit ya, nggak apa-apa. 0,166 mol. Di sini dapat berarti molnya si L kita hitung pakai koefisien, yaitu 2/3 dikali molnya dia si hidrogen. Dapat berapa? 0,11 mol. Ya, HR. Ya, tulis rumusnya aja dulu kalau bingung. Mol itu adalah gram per AR, maka AR adalah gram per mol. Ya, tinggal masukin 3/0,11 dapat 27. Ya. Paham?
Komar, ada yang mau ditanya? Nggak ada. Nih, pada izin kan tadi nggak ikut PM di sekolah? Hah? Oh, kelasnya Jihan, kelasnya Afif, Izan, kelasnya Komar, kelasnya Adit. Ternyata kalian berempat ya kelasnya. Iya, nggak tahu kan? Bahkan aku kemarin nanya Jihan. Jihan, Adit juga nggak? Nggak tahu deh, dia baru dia bilang, oh iya sekelas. Jadi selama ini kalian tuh ya, kalian itu terlalu akrab ya di kelas itu, sampai kenal semuanya. Lanjut. Dava, Akmal, Aska, kakak panggil lagi, masih aman? Good, manggut. Nomor 18. Ada FE. Tambah K2 SO4. Jadi kalau ada reaksi, tulis saja reaksinya ya. Karena memang tahap pertama kan kita tulis reaksinya. Disatukan dan lain. 28 gram logam besi. Ini 28 gram. HR-nya 56. Direaksikan dengan asam sulfat pada suhu dan tekanan tertentu 4 gram O2, volumenya 1 liter. Ditanya volume gas hidrogen. Pada suhu dan tekanan tertentu ada 4 gram gas O2, volumenya 1 liter. Ya. Gimana dulu nih? Menghitung volume yang pakai apa nanti? Perbandingan ya. Ingat volume, diketahui volume lain, maka pakai perbandingan volume sama mol. Reaksi udah ada, setarain belum? Fe-nya dulu, logam kalikan 2. S-nya non logam kali berapa? Kali berapa yuk? Halo? 3. H-nya ada 6, maka di sini kali 3, O-nya 4 kali 3, 12, 4 kali 3, 12, sudah sama. Ya, kita cari molnya Fe, yaitu gram per AR. Setengah mol. Udah dapat molnya, sekarang kita ke molnya hidrogen. Apa rumusnya? Perbandingan koefisien lagi, 3 per 2 dikali setengah. Jadi berapa ini? 3 per 4 mol. Maka pakai rumus P1 per V2. P1-nya hidrogen, V2-nya si oksigen. Sama dengan mol hidrogen bagi mol oksigen. Ya. Volume hidrogennya yang dicari. Volume oksigennya 1 liter. Mol hidrogennya 3 per 4. Mol oksigennya dicari dulu dari gramnya. Berapa molnya oksigen? 4 per. Nah, hati-hati O2 berarti MR ya. 32. Jangan salah, Andrea. 1/8 mol. Masukin. Jadi volume hidrogennya adalah 3 per 4 dikali 8 per 1. Berapa? 6 mol. 6 liter. Jangan terbalik, jangan dilupakan AR atau MR-nya, tadi diingat. 19. Ada bandnya Ariel. No. Tambah asam fosfat. 3 PO4 tambah 2.
Ini udah setara ya. Dicek NA udah sama, H-nya udah sama, semuanya udah sama. NaOH 0,5 molar. Dia 30 mili. H3PO4 50 mili. 0,2 molar. Yang ditanya adalah pereaksi sisa. Ya, kalau udah ngomongin sisa, berarti kita udah masuk apa ini? Pereaksi pembatas. Maka harus pakai MRS. Jadi nanti, kenapa pakai MRS? Karena 2 mol ini bisa kita cari, 2 reaktan bisa dicari molnya. Berapa ini molnya? Ada volume sama molar. Rumus mol adalah P dikali M. Ya, mau dijadiin mol, berarti dijadiin liter. Kalau misalnya pakai mililiter, maka kita dapatnya milimol. Mol apa? Mol aja. Atau nggak usah, nggak apa-apa. Volumenya kita bikin 30 mili aja, dikali 0,5, berarti jadi 15 milimol. Ini sama ya, P kali M. Berarti 50 dikali 0,2, 10 milimol. Ya, MRS kita tulis lagi aja biar enak. 3 NaOH. H3PO4. Masukin mula-mulanya 15 milimol dan 10 milimol. Siapa yang akan habis? Siapa yang jadi fraksi pembatas? Dan siapa yang akan habis? Yang 10. Koman? Yang 10. Jihan? Yang 15. Andrea? Andrea yang mana? 15 ganti. Iya, udah 15. Tejo? 15. Yang di rumah? Aska, siapa yang habis? Davina? 15, Kak. 15. Akmal? 15, Kak. Ikut juga. Dava? 15, Kak. Oke, 15 semua ya. Ada cinta 15. Yuk kita lihat. Kenapa bisa 15 atau kayak 10? Jadi jangan dilihat mula-mulanya, tapi kita apain dulu? Dibagi dengan koefisien masing-masing. 15 dibagi 3? 5. 10 bagi 1? 10. Siapa yang lebih kecil? Nah, maka yang 5 itu yang hasil baginya lebih kecil, pasti dia yang habis. Maka angka 5 kita kalikan semua dengan koefisien. Taruhnya di mana? Di R. Sekarang 5 kali 3 jadi 15. 5 kali 1, 5 kali 1, 5 kali 3, 15. Turun. Habis. Bisa 5 milimol. Ini terbentuk 5 milimol dan 15 milimol. Oke deh, yang habis ini yang kita sebut dengan bereaksi pembatas. Jadi reaksi pembatasnya itu adalah si NaOH. Maka yang ditanya adalah pereaksi sisa. Siapa yang sisa? Ini ya, si H3PO4 yang sisa. Yang minta berapa ini? 5 milimol. 5 milimol sama dengan berapa mol? 0,005 mol. Tinggal dibagi 1000. Yang A. Bukan mol mula-mulanya kecil atau besar, tapi yang dibagi dengan koefisien dulu yang terkecil, itulah si reaksi pembatas. Bisa? Nggak salah lagi ya? Oke. 20. 6 lagi ya? Hah? Setengah 12? 2 dari yang setengah 12. Ya, kalian masih ada matematika lagi ya? Kita cepetin aja.
CaCO3 tambah HCl. CaCl2 tambah H2O dan CO2. Udah setara belum ini? Belum. Cl-nya 2 kali 2, H-nya 2, udah sama. O-nya 3. Oke, sip. Terus 20 gram. Dan 7,3 gram HCl. Yang ditanya adalah massa gas karbon dioksida. Sama ya? Ini bisa dicari molnya, maka gram per mr-nya 40 tambah 12 tambah 48 100. Ini molnya 7,3 dibagi 1 ditambah 35,5 dibagi 36,5 juga 0,2 mol. Siapa yang akan habis? HCl yang dibagi dengan koefisien. Ceritanya udah bisa deh ya, langsung aja kita masukkan sini. Ini 0,2 mol. Yuk deh. Silahkan masuk, Bapak Tio, Pak Kusadewo. Lama banget makan sama mandinya. Saya ngedem baru keluarnya setengah satu, Mbak. Kenapa? Setengah satu sekarang udah jam berapa? Sekarang belum jam 2. Ya udah. Nah, 0,2 sama 0,2 sama ya. Kita bagi dulu dengan koefisien. Tetap 0,2. 0,2 bagi 2 jadi 0,1. Yang dipakai 0,1. Kita kali semua, maka di sini 0,1, 0,2, 0,1, 0,1, 0,1. Kurang panjang. Ya. Udah, yang diminta siapa? CO2. Langsung aja nih kita turunin si CO2-nya aja, maka gramnya 0,1 dikali mr-nya 12 ditambah 32 jadi 4,4 gram. (21) masih sama juga ya, nanti dicoba lirik sendiri aja, dicoba-coba. 21 jawabannya yang D. Itu pakai MRS juga. 22 garam hidrat MgSO4.XH2O menghasilkan MgSO4 dan XH2O. Nah, kalau garam hidrat itu tadi garam yang mengikat air. Ingat, kalau dipanaskan itu beda sama dibakar ya. Jadi kalau ada sesuatu reaksi dibilang dipanaskan, jangan tambahin O2. Karena pemanasan bukan pembakaran, beda. Ya, jadi nggak usah tambahin O2, dia langsung terurai aja. Dipanaskan itu bakalan terurai. Jadi di sini MgSO4XH2O-nya katanya 246 gram. Lalu dipanaskan MgSO4 anhidratnya 120 gram. Berlaku hukum ketekalan apa? Massa, yaitu hukum si Lavoisier. Kalau di sini 246, 120 berarti berapa hidrogennya? Airnya 126 gram. Ini 1 dan X adalah koefisien. Maka perbandingan koefisien tadi sama dengan perbandingan mol. Ya udah, sekarang kita cari molnya masing-masing. Berapa molnya? Gram per ml. 24, 32 tambah 16 kali 4, 64. 121 mol. Molnya 126 dibagi 2 ditambah 16, 18, 7 mol. Kalau misalnya ini udah 1:7 nih, ya udah langsung aja ya. 1 itu ini, 7 itu X-nya. Maka senyawa kita adalah MgSO4.7H2O. Kalau belum 1 di sininya gimana? Bagi aja dengan hasil mol yang diketahui kiri ya, biar jadi 1. Nanti tinggal sisanya. Pokoknya selalu 1:X. Tio bisa ikutin? Silakan. 3 nomor lagi.
Ya, Andre mau sih. Sudah. Bentar. Ya. Oh, Andre cek kakak. Mau apa, Andre? Kalau ada di depan juga mau ajak Pak. Kalau perlu di grup diskusi. Perjanjian ya, sekarang hanya langsung di-share di grup diskusi ya. Apa? Kalau ada yang nanya langsung di-share di grup diskusi. Jadi kalian nanya-nanya di grup diskusi. Ya bakalan dijawab, emang kalau Japri kan dijawab. Kadang suara kan Pak. Ya kita butuhnya kita emergency gitu kan. Jadi karena lagi ulangan gitu ya. Iya, barusan aja. Bagian tadi aku udah nanya kawai sama kamu, Budi nggak bisa jawab. Gak bisa jawab. Iya, Pak. Iya, Budi nggak bisa jawab. Gak bisa jawab apa belum jawab? Belum bisa jawab, Pak. Belum bisa jawab ya karena pagi-pagi kan Nggak bisa. belum DM. Gak bisa. Soalnya nggak bisa dijawab. Kayaknya. Masa sih? Kakaknya udah balas gitu. Udah. Beda-beda lagi Oh mungkin jawabannya. kayaknya soalnya yang terlalu ini kali ada yang kurang kali mungkin. Bukannya tadi dia share di grup sama kawan? Beda. Jawaban saya sama kawan sama kawan beda. Ya udah nanti diskusi lagi makanya ya. Oke. Yuk kita lupakan dulu maksudnya. Nanti sama Kak Sati. Udah tidak. Suatu hidrokarbon berbentuk gas. Oh ini nggak usah ya, kalian nggak masuk. Nggak usah ya? Ya itu kita juga mau masuk sih. Ini jawabannya yang B. Sebenarnya kalau kayak gini, kalian tinggal cari MR. Cari MR aja dari data-data kan bisa tuh ya, ada gram, ada volume, dapat MR-nya nanti 30. Nanti tinggal dicari aja yang MR-nya 30. Jawabannya yang B. Pokoknya kalau udah ada MR itu gampang, tinggal dihitung aja. Itu cara cepatnya. 24. Kecuali nanti ada MR-nya lebih dari 1 yang sama, maka harus tahu rumus empirisnya. Nah, ini persen cuplikan. Ada 2 BaO2, 2 BaO2. 100 gram batuan yang mengandung barium peroksida atau BaO2, ini ada 100 gram. Dipanaskan, lalu dihasilkan 1,12 liter gas oksigen pada STP. Nah, ditanya kadar BaO2 dalam batuan. Ini batuannya ya. Nah, jadi kalau ngomongin kadar itu sama aja kayak persen cuplikan. Persen cuplikan atau persen kemurnian
Ada rumusnya atau kakak tulis juga di rangkuman ya, atau dia bilang kadar. Nah itu adalah jadi kayak misalnya kalian punya beras 1 liter. Yakin nggak 100% itu beras doang 1 liternya? Enggak, ternyata pas itu ada putunya 1/2 liter, ada batunya, ada gabahnya gitu ya. Ternyata berasnya cuma berapa doang. Nah, itu yang namanya kemurnian. Jadi kemurnian itu kita harus cari tahu berapa sih gram beras yang sebenarnya nih dibagi dengan yang 1 liter tadi ya, misalnya kayak gitu. Atau 1 kilo kurang lebihnya dikali 100%. Intinya persen cuplikan itu berarti yang dikasih tahu itu justru belum murninya. Jadi ini yang kita sebut dengan cuplikannya. Gitu. Yang belum murni. Apa rumusnya? Persen cuplikan siapa kita ngomongin BaO2, maka gram BaO2 yang sebenarnya dibagi gram cuplikan si BaO2 atau si batuannya tadi ya, gram cuplikan dikali 100%. Nah, yang sebenarnya ini yang murni. Yang cuplikan ini yang belum murni. Gitu deh. Jadi sekarang ya udah intinya ini abaikan aja dulu, anggap kayak nggak ada dulu. Maka kita cari apa? Cari masanya si BaO2 ya. Pertama dari O2-nya kita cari molnya, yaitu 1,12 dibagi 2, 2,4 jadi 1/20 mol. Betul ya? 1/20 mol, maka BaO2-nya berapa mol? Mol BaO2-nya 2/1. Tania, kakak masih lama nggak? 2 soal lagi Kak, 2 soal lagi nanggung. Bentar ya. Ya? 2 soal lagi. Oke. Oke. Ya, ini jadi dapat 1/10 mol. Udah? Terus kita cari gram BaO2-nya. Gram BaO2-nya gimana? 1/10 dikali MR-nya. MR-nya dapat Ba 137, O-nya 32 ya, jadi 169. Ini nggak ada jawabannya ya, 16,9 gram. Nah, tinggal kita bawa ke sini deh. 16,9 gram per cuplikannya berapa? 100 gram dikali 100%. Jadi 16,9% yang F. Nah, satu lagi terakhir, ini masih ada di soal kalian soalnya nih. Hah? Oh, 1, 2 doang, kajian semuanya. Katanya sok ini semuanya, emang udah 1 doang. Berarti nggak usah deh. Ya udah deh, biar kalian MTK aja. Yaudah, oke, terima kasih buat yang di rumah. Nanti yang kurang jelasnya boleh cek kakak aja lagi ya, atau boleh diskusi lagi ke MP. Semoga bermanfaat buat yang ulangan, yang mau apapun lah. Oke, terima kasih. Nggak usah kemana-mana. Kalian juga nggak usah kemana-mana. Stay tune karena kita masih ada matematika minat. Semangat, bulan puasa semangat, kakak nggak sahur loh. Ya udah, yang mampu wajib Andrea sama Tio boleh di bawah diskusinya. Kak Dwi. Udah kakak. Aduh, udah Kak Sahibnya ke atas aja. Guru baru Oh, yang dari TM ya? Iya. Yang mau kantin dulu. Ngapain? Kok nggak ada orangnya? Geser ke kanan. Orang kalau mau soal tuh kalau tentang guru les kalau Oh, bener. Iya. jangan kemana-mana ya, kakak panggil ke Syahidnya. Semangat. Berarti kalian ininya mepet aja ya, kalau pesantrennya, nggak apa-apa ya.
Terus saya gitu kan. Cuma login doang.